Pernah nggak sih di otak kalian terjadi perang antara fokus dan attention kalian? Namun, bagaimana dengan dopamine detox kita bisa membuat mereka berdua berjalan bersama-sama? Gua bakal memberikan 3 alasan kenapa lu harus menonton ini sampai akhir. Nomor 1, reality check. Pahami bahwa dunia itu tidak akan membuat kalian sukses. Maka dari itu, ada baiknya buat diri kalian untuk sadar, bangun, pahami bahwa waktu yang kalian miliki itu benar-benar berharga. Dan gue berharap kalian bisa meraih kesuksesan yang selama ini kalian tunda. 2. Self-responsibility atau tanggung jawab diri. Permasalahan yang kita miliki itu tidak akan dengan mudah selesai begitu saja. Gak bakal ada orang yang tiba-tiba datang buat lo untuk menyelesaikan masalah lo. Maka dari itu, gue kepengen kalian mengambil langkah pertama kalian untuk sadar di mana posisi kalian berada dan melakukan perubahan untuk masa depan kalian. 3. Unborn potential. Pahami ini bahwa sebenarnya kalian bisa meraih sesuatu hal yang jauh lebih besar tanpa kalian sadari. Hanya saja kita selalu memiliki distraction atau enggak kebisingan di dalam otak kita yang datangnya dari konten sosial media yang membuat kita ngerasa nyaman-nyaman saja. Kita nyaman hari ini bisa terhibur dengan konten yang ada. Maka dari itu, permasalahan yang selama ini kita gak pernah kita urus atau gak mungkin sebenarnya ada skill yang bisa kalian kembangkan tertutupi hanya karena konten sampah. Siapa yang paham maksud gua? Izinkan gua cerita. Dulu, waktu tahun pertama gua kerja, masa-masa pandemi, gua paling seneng banget dengan yang melakukan namanya scrolling sosial media. Gua cari apa? Video motivational. Video yang membuat gua termotivasi, yang membuat gua ngerasa kalau misalnya gua nontonin ini terus, gua bisa kaya raya. Di situ gua mendapatkan banyak banget insight. Apakah gua mencoba untuk belajar trading? Siapa yang pernah ngerasa kayak gitu? Apakah gue bakalan coba e-commerce? Apakah gue akan coba bikin konten? Siapa yang kalian terinspirasi untuk melakukan suatu hal hanya dari menonton konten? Namun ketika kalian coba jalanin, rasanya kok ini bukan gue ya. Namun ketika gue lagi scrolling sosial media dan mendapatkan video yang banyak banget motivasinya, sampai gue copy URL-nya terus gue taruh di notepad gitu ya, dengan harapan gue bakalan buka lagi kalau misalnya gue butuh. Walaupun faktanya notepad itu udah hilang, gue gak tahu kemana, gue gak pernah buka lagi. Gue serasa ketika menemukan konten yang membuat gue, wow, gue ini pasti bisa nih, gue pasti bakalan sukses seperti itu akan menjadi mini reward di dalam otak gue. Sebuah keberhasilan di dalam otak gue, walaupun sebenarnya gue gak mencapai apapun. Siapa yang paham maksud gue? Ketika kalian scrolling sosial media dan mendapatkan hal yang enak banget di dalam otak kalian, itu ngerasa kalian melakukan hal yang produktivitas, melakukan hal yang, kok kayaknya gue hari ini ngelakuin suatu hal yang besar ya. Namun ketika kalian stop scrolling sosial media, ngelakuin kegiatan keseharian kalian, mengetahui permasalahan yang belum kalian selesaikan, di situ kalian makin kesel sama diri kalian sendiri. Dan gak heran setelah kalian ngerasa kesel, kalian kembali scrolling sosial media. Karena dengan kalian mengkonsumsi konten-konten itu akan menjadi sebuah reward bagi kita. Itu sebagai penghargaan buat kita. At least dengan gua menonton, dengan gua mendengar, tanpa gua mengerjakan apapun, gua belajar sesuatu. Dan di situ gua ngerasa bangga sama diri gua. Padahal faktanya kalian gak ngapa-ngapain. Namun sebenarnya tanpa gua sadari, gua membayar attention gua, fokus gua kepada konten tersebut. Gua berharap konten ini bisa bikin gua bahagia, gua berharap konten ini bisa membuat gua ngakak atau apapun, terhibur atau malah mungkin kesel, apapun itu. Namun gua melupakan apa yang mestinya gua kerjakan dari tadi. Pahamin, ketika kita scrolling sosial media, itu terjadi namanya distraction mind. Otak kita akan dipenuhi dengan kabut-kabut gitu ya. Dan rasanya sulit banget untuk fokus. Bayangin kalau misalnya hal yang kalian pengen fokusin itu ada di level 10.
Namun konten-konten yang kalian selama ini scrolling after scrolling, ditontonin, disimpan, di scrolling, kalian relapse atau apapun itu, semuanya itu ada di level segini. Dan buat kalian fokus masuk ke dalam, itu rasanya susah banget. Siapa yang pernah ketika kalian kepengen fokus aja, ketika kalian kepengen baca buku aja, itu rasanya sulit banget. Dan tanpa kalian sadari, itu menjadi dependency trap. Itu artinya adalah ketika kalian ngerasa tanpa konten itu kalian gak bisa hidup. Lebay ya. Ketika kalian gak bisa scrolling sosial media, itu membuat kalian gelisah, membuat kalian kayak fidgeting, aduh kok kayaknya gue butuh suatu hal ya, kok gue butuh konten ini ya, kok gue butuh scrolling sosial media ya. Ketika kalian coba tidur, kalian coba merem, kalian bisa bayangin lagu-lagu TikTok, lagu favorit kalian bisa bayangin tarian favorit kalian, hidden restoran favorit kalian. Siapa yang ketika mau tidur teringat seperti itu dan kembali lagi scrolling sosial media? Dan tanpa kita sadari itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita, tanpa kita sadari. Tanpa sebenarnya itu membutuhkan gitu ya. Bayangin orang zaman dahulu sebelum ada internet, mereka bisa hidup tanpa scrolling sosial media. Kenapa kita nggak bisa? Ketika sadar bahwa ini menjadi sebuah masalah bagi kita butuh yang namanya break the cycle. Kita harus putusin rantainya itu, dan kita harus ambil langkah bahwa ini gak boleh terus-terusan terjadi. Ketika gue scrolling sosial media, ketika gue menemukan konten yang menurut gue berguna buat gue, tapi ternyata itu membuat gue gak bisa fokus, membuat gue malah jadi gak bisa ngerjain tugas gue yang mestinya penting bagi gue. Ketika kalian menyadari itu, putus dan lakukan dopamine detox. Dopamine detox ini artinya apa sih? Artinya adalah kalian mencoba untuk memisahkan mana yang sebenarnya kenyamanan secara instan dan mana yang kenyamanan secara natural, atau enggak kenyamanan yang kalian peroleh dari usaha kalian sendiri. Dan itu menurut gue penting banget. Jangan sampai kita dengan mudahnya mengkonsumsi itu hanya dengan ngerasa kita puas dengan diri kita sendiri, padahal sebenarnya kita nggak accomplish apapun. Namun kalau misalnya kalian berhasil untuk melakukan tugas kalian, PR kalian, project kalian, terus kalian ngerasa bangga sama diri kalian, dan di situ kalian bisa menerima yang namanya dopamin secara natural. Dopamine detox, kalau misalnya gue boleh kasih background ya, itu merupakan sebuah hormon. Hormon ketika kita menemukan hal yang baru, suatu hal yang membuat kita excited, membuat kita penasaran, membuat kita makin banyak emosinya, membuat kita intrigue gitu ya, tertarik. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, semua yang gue sebutin di sini ada di dalam konten sosial media. Semakin kita tinggi dengan dopamin, semakin kita mengkonsumsi konten-konten dopamin, otak kita akan merasa berkebutuhan, menjadi sebuah kecanduan. Maka dari itu jangan heran kalau misalnya 18 tahun ke atas itu banyak banget dopaminnya. Dan itu dopamin bejat, dirty dopamin atau cheap dopamin, apapun itu namanya. Ketika kalian menyadari itu, ketika kalian ngerasa tanpa kalian sadari, setiap makin lama kalian scrolling sosial media, kalian gak bisa fokus. Ketika kalian sadar, good job, itu adalah langkah pertama kalian bahwa kalian sebenarnya butuh dopamine detox selama ini. Oke, kita akan memasuki actionable step. Apa yang kalian bisa lakukan untuk melakukan dopamine detox? Yaitu nomor 1, puasa digital. Kalian harus mendesain otak kalian untuk memakan konten itu dari jam berapa sampai jam berapa. Gua saranin untuk tidak di pagi hari, karena dengan kalian mengkonsumsi konten-konten TikTok di pagi hari, kalian gak bisa menyelesaikan pekerjaan kalian. Siapa yang pernah ngalamin ketika kalian scrolling sosial media dan kalian harus kembali bekerja, itu rasanya sulit banget buat fokus. Kalian dikit-dikit tahu-tahu udah sadar, kok tiba-tiba gue udah nonton Netflix. Siapa yang pernah ngerasa kayak gitu? Artinya adalah usahakan di pagi hari untuk tidak menerima dopamin. Nomor 2, real life connection. Gue ngerasa sosial media itu udah bukan sosial media lagi, namun sesimpel media doang.
Iya, kita bisa berinteraksi dengan orang yang jauh. Iya, kita bisa teleponan makin jauh. Cuman porsinya menurut gua sosial media itu sosial hanya 10%, 90%-nya media gitu. Kita scrolling sosial media terus-terusan, namun kita lupa dengan sosial itu. Jadi, maksud gua adalah ketika kalian bertemu dengan orang lain, coba hargai orang yang kita ajak bicara. Gua sering banget kalau misalnya lewatin rumah, itu gua lewatin kafe. Banyak banget orang anak-anak muda yang ngobrol sama temen-temennya tapi sambil scrolling sosial media. Kayak apa yang jauh menjadi deket, yang deket menjadi jauh. Tanpa disadari mereka kayak mindlessly scrolling. Tanpa disadari mereka nggak menukar value mereka nggak menanyakan kabar mereka nggak tahu apa yang menjadi kesulitan bagi setiap individu. Gua ngerasa penting banget untuk menghargai orang yang benar-benar menyediakan waktunya buat kita. Namun kalau misalnya mereka juga scrolling sosial media, menurut gua mereka bukan teman yang baik. Kalian gak perlu menghargai orang-orang yang scrolling sosial media ketika kalian ajak bicara. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? 3. Mindful activity. Mindful di sini itu artinya adalah kesadaran di dalam otak kalian ketika kalian melakukan aktivitas. Gue paham ketika kalian melihat, itu bisa jadi tanpa kalian sadarin pun, kalian tetap melihat. Kalian gak perlu otak kalian secara otomatis gitu ya. Ya udah melihat saja. Sama juga dengan jempol kita. Ketika kalian scrolling, kalian gak ada mindfulness, kalian gak ada kesadaran. Terus-terusan scrolling. Maka dari itu kalian bisa melakukan pekerjaan yang ada kesadarannya. Contohnya, membaca buku atau enggak melatih mindfulness, kesadaran kalian. Kalian juga bisa lari pagi gitu ya. Dengan kalian membaca buku, itu melatih diri kalian untuk berpikir. Melatih diri kalian untuk terus atentif, aktif, fokus, attention kalian juga meningkat. Gue sering banget bilang ini di video kalau misalnya kebanyakan orang menjadikan sosial media sebagai coping mechanism mereka. Di sosial media gue bisa belajar banyak kok. Namun pertanyaannya berapa banyak hal yang benar-benar kalian coba terapin? Kalaupun toh ada, seberapa efektif itu? Maksud gue adalah ketika kalian pengen benar-benar belajar, contohnya untuk menjadi laki-laki gitu ya, masculine man itu seperti apa? Jangan cari di sosial media, kalian nonton video Sigma Male, kalian nonton quote-quote yang gak jelas gitu ya. Dan bahkan kalian sebenarnya bisa baca buku, judulnya The Way of Superior Man by David Deida. Itu adalah menurut gua Alkitab buat sebuah masculine man. Kalian bisa belajar di situ. Dan gue berani yakin banget, video Sigma Male itu nggak bisa ngebantu kalian. Video Sigma Male itu bagaikan sebuah kayak spark di dalam otak kalian. Gue tahu kalau misalnya cowok ngeliatin cowok dengan badan yang bagus kayak ngerasa, damn, gue kepengen sih jadi kayak gitu. Terus mungkin kalian termotivasi untuk melakukan olahraga. Ya, it's a good thing gitu ya. Gue ada respect kalau misalnya kalian bener-bener menggunakan video Sigma Male sebagai motivasi kalian berolahraga. Hanya saja, terkadang kalian setelah scrolling sosial media, kalian akan lanjut scrolling lagi. Kalian scrolling lagi. Dan tanpa kalian sadari, berapa banyak yang mestinya kalian workout, tapi malah scrolling sosial media. Oke, kita udah belajar bagaimana brutalnya sebuah konten bagi kita. Namun sebenarnya kita akan belajar akibat dari dopamin itu. Dan kita akan memasuki lesson nomor 2. The hidden pain. Pernah gak sih kalian berada di posisi dimana ketika badan kalian udah bener-bener sakit banget, atau enggak badan kalian udah gak ngerasa nyaman di posisi itu ketika kalian scrolling sosial media atau enggak menonton konten, atau enggak contohnya maraton. Badan kalian udah gak ngerasa nyaman, pengennya istirahat, pengennya tidur. Hanya saja otak kalian atau mata kalian memaksa diri kalian untuk menonton konten tersebut. Dan tanpa kalian sadari,
mata kalian merah, leher kalian berkeringat, badan kalian lemas, mungkin karena kalian lupa makan malam. Dan tanpa kalian sadari udah jam 3 subuh. Kenapa? Karena kalian mendengarkan dopamin itu. Karena kalian kepengen mencari hal yang baru terus setiap hari, setiap menit, setiap detik. Dengan harapan ketika gua menemukan suatu hal yang baru, gua bisa terhibur. Wajar saja semakin kalian cari, semakin kalian membenci diri kalian. Kenapa? Karena kalian sebenarnya tahu apa yang mestinya kalian lakukan. Ada hal yang mestinya kalian kerjakan, contohnya sesimpel tidur aja. Gua mestinya tidur jam sekarang. Tapi karena gua kepengen mencari hal yang baru, makanya gua nonton maraton. Siapa yang pernah berada di posisi itu? Dan hal yang gue kepengen kasih tahu adalah kalian memiliki namanya mental fatigue atau enggak kelelahan di dalam mental kalian. Bayangin seperti ini, satu konten saja terdapat suara, terdapat teks yang benar-benar dynamic banget, apalagi transisi, gambar, footage, apapun itu baru satu konten. Bayangin kalau misalnya kalian scrolling terus-terusan tanpa kalian sadari, percaya nggak percaya, otak kalian tuh sebenarnya nggak mampu untuk menerima informasi sebanyak itu. Hanya saja kita memaksa diri kita sesimpel atau hanya sekedar mencari hal yang menarik bagi kita, hal yang baru bagi kalian. Contohnya restoran hidden gem gitu, kita nggak mungkin ke sana, namun kita ngerasa itu kita harus tahu hanya karena sekedar trendy doang atau apapun itu. Dan di situ otak kalian bisa kelelahan. Nomor 2, quality over quantity. Maksudnya apa? Percaya nggak percaya, orang sukses atau top 1% itu ngelakuin pekerjaan yang lebih sedikit daripada kita. Mungkin kalian akan bertanya, gimana sih caranya menjadi orang yang sukses? Habit apa sih yang diperlukan agar gue bisa menjadi orang yang sukses? Percaya nggak percaya, jumlah aktivitasnya lebih dikit daripada kalian. Mereka bisa mencapai kesuksesan seperti itu karena mereka tidak scrolling sosial media, karena mereka tidak maraton, mereka pahami betapa pentingnya tidur, berapa berharganya atau berapa bernilainya attention, fokus. Mereka sadar itu bahwa mereka, untuk gua fokus sama hal ini, itu bener-bener mahal banget. Untuk gua scrolling sosial media, itu nilainya mahal banget. Dan ketika kalian menghargai attention kalian dengan nilai yang benar-benar mahal, kalian akan menganggap konten TikTok scrolling sosial media itu menjadi sebuah sampah, bahwa attention kalian atau fokus kalian merupakan mata nilai yang benar-benar berharga banget bagi sebuah social media company. Mereka merancang sedemikian rupa agar kalian benar-benar berlama-lama di dalam platform tersebut. Sesimpel kalau misalnya kalian pikir kenapa komen, love, itu ada di sebelah kanan kalau TikTok gitu ya. Karena itu mempermudah tangan kanan kalian untuk mempencet like, komen, atau apapun itu. Pixel demi pixel, company itu mereka coba rancang agar kalian tidak meninggalkan platform tersebut. Ketika kalian memahami bahwa attention dan fokus kalian itu benar-benar bernilai, kalian gak bakal bisa balik lagi. Kalian gak bakalan melihat bahwa scrolling sosial media itu sebagai option bagi kalian. Jadi, ketika kalian menyadari bahwa isi konten TikTok itu gak mungkin yang simple-simple doang atau membosankan, mereka harus memberikan konten yang lebih gila lagi dengan warna yang lebih gila, mobil-mobilan yang lebih membuat kita stres gitu ya. Ketika kalian menonton itu, kalian akan merefleks diri kalian sendiri. Kalian akan sadar di mana posisi kita saat ini dibandingkan dengan konten mereka. Kesuksesan yang mereka raih. Bayangin ada orang yang usia muda aja bisa memiliki duit yang banyak banget. Dan di situ akan menjadi bahan pertimbangan, atau kalian dengan tanpa kalian sadari otak kalian akan membanding-bandingkan. Dan di situ datang yang namanya depresi. Depresi itu akan datang dan bilang, hey, kok lu masih gak sekaya mereka sih? Kok lu udah masih usaha sebaik mungkin masih di sini-sini aja? Kok lu udah memberikan yang terbaik tapi masih di sini-sini aja?
Dan di situ kalian akan makin muak sama diri kalian sendiri. Stres-stres yang sebenarnya nggak perlu. Bayangin kalau misalnya kalian nggak mengkonsumsi konten itu. Kalian akan lebih ngerasa mudah untuk menjalani kehidupan kalian. Kalian akan lebih mengucap syukur. Puji Tuhan gue bisa makan warteg hari ini. Puji Tuhan gue masih bisa bernafas. Puji Tuhan gue masih punya baju yang setiap hari gue pakai. Mungkin juga kalian bisa mengucap syukur karena gue orangnya gak materialistik. Gue gak dibutuhin namanya dengan barang-barang yang mahal banget buat gue bahagia. Ketika kalian menyadari itu, di situ kalian memahami bahwa identitas kalian itu tidak digerakkan oleh dunia luar sana. Syukuri itu dan hargailah diri kalian. Pernah gak sih kalian menanyakan ini di dalam pikiran kalian? Ketika kalian selesai menonton video TikTok, kalian berpikir, apakah ini hidup gua? Apakah gua dilahirkan di dunia ini untuk scrolling sosial media? Kalian mungkin bertanya 3-5 tahun ke depan, apakah gua masih scrolling sosial media? Apakah hidup gua akan di sini aja? Apakah ini yang terbaik yang bisa gue berikan, yaitu mengkonsumsi konten? Dopamine detox itu bukan hanya sekedar scrolling sosial media. Namun, ide dari dopamine detox adalah menggunakan waktu kalian seefektif mungkin. Pernah gak sih kalian punya pekerjaan yang mestinya kalian bisa selesaikan dalam waktu 1 jam, namun dibutuhkan 5 jam untuk menyelesaikannya? Ketika kalian bisa menyelesaikan pekerjaan dengan efisien gitu ya, di situ kalian belajar untuk memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Gue pernah ada titik di mana gue fokus banget dengan pekerjaan gue. Di situ gue menyelesaikan project gue dalam waktu 1 malam, yang gue kira bakalan butuh berminggu-minggu. Namun karena gue terlalu fokus, terlalu excited dengan project gue, somehow, entah kenapa gitu ya, ada malam dimana gue bisa mengerjakan sampai selesai. Dan gue kepengen bilang ke kalian bahwa ketika kalian sampai di puncak itu, kalian gak bakalan mau lagi balik ke titik zero itu. Kalian gak mau lagi scrolling sosial media. Kenapa? Karena kalian pernah ngelihat the best version kalian tuh seperti apa. Masa iya sih harga diri gue dihancurkan lagi dengan mindlessly scrolling sampai mata gue perih, sampai badan gue capek, badan gue udah ngantuk, tapi rasanya gue kepengen ngeliatin hal yang baru terus-terusan. Jangan sampai pikiran kalian menjadi toksik dan mencoba melawan tubuh kalian. Siapa yang pernah ngerasa seperti itu? Ketika kalian melakukan dopamine detox, sadari bahwa kalian bisa melakukan hal yang benar-benar menjadi passion kalian. Gue jamin sama kalian, kalian memiliki satu hal yang dari dulu kalian pengen lakuin. Apapun itu, contohnya mau bikin YouTube, contohnya memasak, atau nggak sesimpel traktirin orang tua, apapun itu, kalian memiliki keinginan itu. Hanya saja ego kita atau nggak, kita selalu bilang ke dalam otak kita bahwa kita perlu dihibur dengan konten sosial media. Tanpa disadari kita udah menghidupi kehidupan itu menjadi sebuah habit bagi kita. Tanpa disadari 1-2 tahun sudah terlewatkan. Gunakan kesempatan ketika kalian merasa capek, ketika kalian di titik terbawah kalian. Kayak contohnya udah enak banget dengerin suara TikTok, enak banget dengan tarian TikTok, dengan tren-tren itu gue ngerasa harus mengikuti itu. Ketika kalian ngerasa capek, berhenti, stop. Rasakan sakitnya, rasakan betapa kalian tidak nyaman berada di posisi itu. Jadikan itu sebagai kekuatan untuk mengejar apa yang mestinya kalian kejar dari dulu, yaitu passion lo. Oke, kita akan memasuki actionable step bagaimana kita menghidupi kehidupan yang lebih berkualitas. 1. Pahami diri kalian melalui time schedule. Kalian coba bikin ideal waktu kalian dari kalian bangun tidur sampai kalian istirahat. Setelah kalian melakukan itu, kalian coba bikin timetable. Selanjutnya, apa realitanya? Apapun itu, kalian coba tulis. Oke, gue bangun tidur, mestinya gue mengucap syukur, nulis gratitude journaling.
Namun, gue scrolling sosial media selama 1 jam. Tanpa disadari udah jam 9. Mestinya gue lari pagi keluar, tapi gue scrolling sosial media. Mestinya gue tidur, gue malah nonton PMO. Tulis ekspektasi kalian dan realita kalian. Kalian coba mengikuti itu sebaik mungkin. Dan sadari bahwa itu nggak mungkin bisa selama-lamanya kalian ikutin. Namun kalau misalnya kalian coba bisa ikutin let's say 10%-nya aja, itu bisa menjadi hal yang bisa kalian syukuri. Dan di situ kalian menyadari bahwa sebenarnya kalau ini aja 100% the best versi gua, kalau misalnya gue bisa ambil 15%, 30% aja, itu jauh lebih baik daripada gue yang dulu, daripada gue yang kemarin, daripada gue yang setiap hari main game, scrolling sosial media, ngambil detox, dopamin after dopamin. Oke, gue bakal memberikan 10 kalimat yang membuat kalian kenapa kalian doyan banget scrolling sosial media. Gua harap section ini bisa menjadi cambuk bagi kalian sebagai pengingat bahwa kalian harus berubah. Alasan lu doyan sosial media itu karena fear of missing out. Karena kalian ketakutan dengan tren di luar sana, event, update tentang selebriti ini, film itu. Kalian ngerasa kalian gak kepengen ketinggalan. 2. Instant gratification. Pemahaman bahwa kalian butuh kepuasan secara instan. Dan tanpa kalian sadari, dengan kalian menerima instant gratification atau kenikmatan secara instan, kalian butuh hal yang lebih baru lagi. Karena instan itu cepat hilangnya, makanya kalian butuh yang lebih gila lagi. Lebih gila lagi, lebih gila lagi. Validasi. Kalian butuh mungkin like dan komen untuk membuat approval bagi diri kalian. Kualitas hidup kalian terkadang bisa dinilai dari jumlah like yang kalian miliki. At least itu persepsi kalian saat ini. Ubah itu. Comparison trap, keadaan di mana kalian meng-compare atau membandingkan kehidupan kalian dengan orang lain. Sadari bahwa setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing. Dan ketika kalian take care atau menghargai kehidupan kalian, jauh lebih baik hari demi hari, itu bisa membangun self-esteem bahwa kalian sebenarnya layak. Bahwa sebenarnya kalian bisa bahagia dengan apa yang kalian miliki, dengan apa yang kalian jalani. Escape from reality. Kalian ngerasa sosial media menjadi bahan untuk kalian lari dari kenyataan. Namun sadari bahwa lari itu bisa melelahkan. Maka dari itu, kalian harus istirahat dan belajar untuk menghadapinya. Habitual behavior. Ketika kalian terus-terusan melakukan sosial media itu bisa menjadi sebuah habit bagi kalian. Dan tanpa kalian sadari, semakin banyak habit yang kalian ambil, itu bisa menjadi identitas. Tanpa disadari, lu mengenal diri kalian sebagai orang yang suka scrolling sosial media. Artinya, kalian gak punya tujuan hidup. Artinya, kalian belum menemukan apa yang mestinya kalian lakukan. Dan kalian menggunakan scrolling sosial media atau dopamin itu menjadi identitas kalian. 7. Social connectivity. Pahami betapa bernilainya untuk bersosial dengan orang lain. Ketika kalian ada kesempatan ngobrol dengan orang, jadikan itu sebagai momen yang berharga. Perhatikan suara dia, perhatikan melengkingnya, senyumnya dia, matanya dia, hidungnya dia. Jadikan itu sebagai momen yang berharga. Karena mungkin keseharian kita selama ini hanya di depan layar aja. Entertainment source. Terkadang itu menjadi bahan buat kita terhibur. Namun, kita juga sadar bahwa ketika nggak ada entertainment itu, ketika nggak ada hiburan itu, kita akan mencari-cari. Sebenarnya di dalam diri kita tuh ada nggak sih hal yang bisa gua banggain? Dan ketika kalian scrolling sosial media terus-terusan, tanpa kalian sadari, hati kalian nggak ada yang bisa di-entertain. Maksud gua adalah nggak ada bahan-bahan yang bisa kalian, yang datangnya dari diri kalian sendiri untuk bahagia. 9. Coping mechanism. Ketika kalian merasakan stres atau enggak negative emotion gitu ya, terkadang mudah banget bagi diri kita untuk meng-switch otak kita atau kita mengsumpel gitu ya pikiran kita dengan konten-konten di sosial media, dengan harapan negative emotion itu atau enggak stres itu bisa tertutupi dengan konten-konten. Dan tanpa disadari, percaya nggak percaya,
atau ada waktunya di mana kalian harus membuka masalah itu, stres itu. Ada hari di mana harus kalian hadapi. Dan ketika kalian menjadikan sosial media sebagai coping mechanism, tanpa kalian sadari, stres itu makin besar. Social media as daily routine. Di sini artinya adalah ketika kalian cek sosial media, itu bukan sebagai hal yang kalian butuhkan, namun sebagai refleks kalian. Artinya adalah lebih daripada membutuhkan. Tanpa kalian sadari, kalian scrolling sosial media bukan untuk dihibur, bukan untuk kalian ketawa, tapi itu menjadi sebuah keseharian kalian. Gua harap ketika gue memberikan rapid point ini gak membuat kalian menjadi kesel atau gak insulted sama gue. Pahami bahwa gue ngerasa tugas gue di sini adalah menyadari diri kalian atau enggak melihat hal yang mungkin sebelumnya kalian tidak melihat. Gue yakin ketika kalian menonton video gue, itu artinya kalian kepengen ubah hidup kalian menjadi hal yang lebih baik. Ketahui untuk kalian menuju ke tempat yang hal yang kalian inginkan dibutuhkan sebuah pengorbanan. Semakin banyak pengorbanan yang lu ambil, maka semakin cepat juga untuk menuju tempat yang kalian inginkan atau enggak kesuksesan yang kalian inginkan. Dan gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.